Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wahyu Prihadi SPDMM selaku Kepala SMA 55 Jakarta. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Andes Azari MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan beserta jajarannya. Dan yang tak saya lupa hormati para ibu dan ibu guru dan bapak guru yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir. Puji serta syukur kita hadirkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Pak Adam. Kepada Pak Adam kami persilakan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya tujuannya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini wa ala dunia salih wa ala hadzati nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Pak Adam yang telah memimpin bacaan surat Al-Fatihah kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mengawali pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca kalam ilahi yang akan dipimpin oleh Kak Jovan kelas 12 MIPA. Kepada Kak Jovan dipersilakan.
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم قولهم واجعلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم أهلنا بالإيمان اللهم ذكرنا منه ما وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين. Terdapat sambutan dari Kepala SMA N55 Jakarta kepada Bapak Wahyu Kresnadi SPDM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ini sudah kumpul semua ya? Yang Muslim sudah hadir di sini? Belum? Baiknya kita tunggu. Padam.
Baik, sambil menunggu teman-teman kalian, hari ini agak istimewa ya, hari ini agak istimewa. Dan sebelum itu, Bapak datang yang terhormat, Bapak Ibu, Wakil Kepala Sekolah beserta staf yang saya muliakan, Bapak dan Ibu guru, tentu yang Bapak persiapkan, anak-anakku semua ya, yang menjadi harapan orang tua dan tentu harapan nusa dan bangsa. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga semua dapat berkumpul di sini di lapangan ini. Untuk hari ini spesial sudah Bapak ungkapkan, ada perbedaan ya. Kita akan belajar berdemokrasi. Kemarin dalam kesempatan kegiatan pra-KBM literasi sudah disampaikan oleh teman kalian apa itu OSIS, organisasi siswa intra sekolah, satu-satunya organisasi siswa yang ada di dalam sekolah ya. Organisasi ini adalah organisasi yang ya, dibentuk atau diperuntukkan untuk kamu, dilaksanakan oleh kamu siswa, dan tentu keuntungannya adalah untuk kalian. Keuntungan apa? Keuntungan dalam pembelajaran. Karena kemarin juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan lakukan pemilihan ketua OSIS ya, sebagai nanti pemimpin kalian dalam organisasi yang mungkin membimbing atau mengarahkan organisasi ini ke arah yang sama. Pesan Bapak buat para pemilih, para siswa pemilih, pilihan kamu, apapun pilihan kamu terhadap dua pasang calon ini itu tidak merupakan satu kesalahan ya. Kalau toh nanti kamu anggap bahwa amanah kamu tidak dilaksanakan dengan baik ya, tidak merupakan kesalahan kamu memilih siapapun di antara mereka. Kesalahan itu ada pada pasangan calon yang tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang jelas pada saat ini gunakan hak pilih kalian sesuai nurani kalian. Sesuai nurani kalian, pilih yang mana yang sesuai dengan tentu keinginan kalian, arah yang kalian bawa untuk organisasi kalian ini. Bapak dan Ibu guru selalu mendukung saya. Ya. Kemudian untuk dua pasang calon ini, untuk kedua pasang calon tentu punya ide-ide orisinil, tentu punya perbedaan. Ya. Cuma Bapak agak apa namanya? Ya paling tidak terkejut juga. Kenapa kedua program ini mirip-mirip dengan apa yang Bapak amankan? Keduanya berbicara tentang lingkungan sekolah kita. Nah, tahun lalu kita juara lomba sekolah sehat, walaupun masih juara ketiga. Kemarin Bapak dipanggil juga untuk memperoleh piala juara kedua tingkat Jakarta Selatan 2, wilayah 2, kita juara 2 untuk LSS. Ini masih berkaitan juga dengan pemilihan tahun lalu. Program kedua paslon ini menunjang ini, ya. Selain kegiatan-kegiatan rutin OSIS, keduanya memiliki program unggulan yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip. Jadi Bapak berharap siapapun yang terpilih nanti, keduanya dapat berkolaborasi untuk lebih meningkatkan lingkungan di sekitar atau di sekolah kita. Antara Bapak buat kedua paslon nanti siapapun yang terpilih, setelah kita melakukan lomba sekolah sehat, Bapak berharap ada yang lebih lanjut berupa kita targetkan adiwiyata nanti. Coba itu ditanamkan buat kalian, terutama para paslon. Jadikan ini amanah, jadikan ini target juga buat kalian.
kalian bisa saling berkolaborasi. Siapapun di antara kedua calon pemenang, kita harus berkolaborasi membangun organisasi siswa ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat berdemokrasi, semoga kegiatan teman dalam lancar, kemudian juga memperoleh hasil yang terbaik dan tentunya teman-teman yang kita amanahkan nanti menjalankan amanah sebaik-baiknya. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menempati meja Ya Allah, Tuhan kami, puji serta syukur atas nikmat sehat yang Kau berikan, sehingga kami bisa berdiri di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Ya Allah yang Maha memberkati, pada hari ini di tempat yang tepat ini, kami akan melaksanakan demokrasi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan kegiatan ini sebagai ibadah kami, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kami berdoa kepadamu agar acara ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, agar kegiatan ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik untuk kedepannya. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kami orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SPDN 25 Jakarta, Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Andes Azari, MPD. Yang saya hormati para panelis, dewan juri, guru-guru, serta seluruh peserta didik SPDN 25 Jakarta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita semua dapat hadir pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 di lapangan SMA Negeri 55 Jakarta dalam orasi, debat, dan pemilihan dalam acara demokrasi pimpinan OSIS SMA Negeri 55 Jakarta periode 2023-2024. Saya Muhammad Ahmad Zaingo selaku moderator pada acara hari ini, dan saya akan mengatur jalan orasi debat. Sebelum pelaksanaan orasi dimulai, saya akan membacakan ketentuan orasi dan kedua paslon diharapkan untuk memperhatikannya dengan baik, karena saya tidak akan mengulang pembacaan alternatif untuk kedua kalinya. Ketentuan orasi: pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 55 Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Setiap paslon diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan orasinya yang berisikan visi, misi, program kerja, serta alasan kenapa audiens harus memilih paslon tersebut. Kedua, setelah menyampaikan orasi, paslon dipersilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Ketiga, paslon sudah menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh panitia, saya akan memulai sesi tanya jawab. Keempat, sesi tanya jawab terbagi menjadi 2 termin, di mana termin pertama berisikan 3 pertanyaan dari para siswa. 5. Termin kedua berisi 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama akan disampaikan oleh peserta didik SMA
Negeri 55 Jakarta. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh guru SMA Negeri 55 Jakarta. Dan pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh salah satu panelis orasi. Dan waktu menjawab paslon setiap pertanyaannya adalah 60 detik. Tata tertib. 1. Pertanyaan dari pihak manapun dilarang keras mengandung kalimat sara, provokasi, serta hal-hal lain yang dapat membuat kontroversi di dalam orasi. Kedua, sasaran pertanyaan bersifat bebas dari penanya, baik hanya untuk satu paslon atau untuk keduanya. Namun penanya dilarang keras untuk menanyakan hal-hal yang bersifat personal ke dalam pertanyaan orasi. Ketiga, tidak ada pengulangan pertanyaan dalam kondisi apapun, maka paslon dimohon untuk memperhatikan dengan baik. Baik, begitu adalah ketentuan dan tata tertib orasi pada hari ini. Saya mohon baik paslon dan juga para audiens untuk mengingat dan juga memperhatikan aturan ini serta menjalankannya dengan baik dan cermat. Maka dari itu, mari kita sambut pasangan calon pertama, pasangan calon nomor urut 1. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 55 Jakarta Bapak Wahyu Kusnadi SPDMM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dr. Andes Bapak Azari MPD, Wakil Bidang Kesiswaan Bidang Kurikulum Ibu Sri Petrowati MPD, dan juga Bapak Abdul Latif selaku bidang Persarana dan Prasarana SPD. Perkenalkan, nama saya Nashwa Kalisa Persandi selaku calon ketua ASIS SMA Negeri 55 Jakarta periode 2023-2024. Dan saya Mael Faizal Siradikata selaku calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 55 Jakarta periode 2023-2024. Izinkan kami menyampaikan visi misi serta program kerja yang akan kami buat. Baik, kami mempunyai sebuah visi, yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 55 Jakarta sebagai organisasi yang aktif, berkualitas, progresif, dan sebagai wadah para siswa dalam segala aspek yang dapat memberi manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta. Dari visi tersebut, tentunya kami memiliki misi yang mendukung visi kami tersebut. Yang pertama adalah mengutamakan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita ingin memberikan kesan yang bermutu kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta terhadap organisasi OSIS ini. Dan tentunya, kami akan menerapkan nilai-nilai Pancasila selama program kerja berlangsung. Yang ketiga, kami akan mendukung penuh serta memaksimalkan peran siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta dan menjaga, merawat, serta memaksimalkan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah tentunya kita sebagai OSIS sebagai wadah prestasi dalam siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta dalam menyalurkan bakatnya. Tentunya kami memiliki dua program, yaitu adalah Untuk yang program pertama adalah plasma. Plasma adalah pengelolaan botol plastik sampah 55, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta untuk menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Nah, dengan cara pengumpulan botol plastik sampah yang akan ditukarkan dengan suatu hal yang bernilai. Jadi kita bakalan ada kerjasama antara ketua kelas dan juga ketua kelas akan memberikan pengumpulan botol sampah itu kepada pengurus MPK OSIS. Nah, pada saat pulang sekolah, ketua kelas akan memberikan itu, lalu pengurus MPK OSIS setiap minggunya bakalan mentukarkan jadi suatu hal yang bernilai dan bermanfaatnya untuk kebutuhan SMA Negeri 55 Jakarta dan juga proker SMA Negeri 55 Jakarta yang akan dilaksanakan oleh MPK OSIS. selanjutnya kami memiliki program yang kedua, yaitu adalah GO. GO itu adalah Green Our Earth 25. Jadi di GO ini perwakilan kelas akan ikut serta dengan MPK OSIS dalam melakukan penanaman yang akan kita laksanakan dengan kerjasama dengan lembaga lain, yaitu salah satunya adalah Lindungi Hutan atau Act for Green ID. Dan benefitnya tentunya bukan cuma untuk kita sebagai mendapatkan ilmu, namun sebagai orang-orang masyarakat lainnya tentunya, karena sekarang sedang marak-maraknya tentang polusi dan Jakarta akan amblas. Jadi kita sebagai generasi muda tentunya berperan penting dalam penanaman ini, walau hanya dengan penanaman seperti 100 atau 200 tanaman. Alasan mengapa kalian harus memilih kami itu yang pertama adalah Karena saya mempunyai sikap yang tegas, dapat dipercaya, dan juga memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dan juga saya ingin memberikan yang
periode sebelumnya, dan Nasiwak sendiri merupakan anggota Sekdit 4 daripada periode sebelumnya. Selain itu, saya juga mengikuti organisasi lain yang ada di luar sekolah, yaitu adalah saya menjadi anggota Purna Paskibraka Indonesia DKI Jakarta tahun 2023. Sekian dari kami. Jangan lupa pilih nomor 1, One Dream, One Team, with One for All. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan orasi dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk pasangan calon nomor urut 2, dipersilakan. Kalau ada seperti mana, bolehlah kita menumpang mandi. Terima kasih telah datang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah selaku calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dan saya Agus Fendi selaku calon wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Dan kami dari pasangan calon nomor urut 2. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Wahyu Rahmati MPD, OKL, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Makassar Jakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Azari MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepesiswaan. Yang terhormat Ibu Sri Petnowati MPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Abdul Latif SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Pelaksanaan dan Sarana dan Humas. Dan guru-guru yang saya hormati. Yang terhormat juga saya ucapkan kepada guru-guru selaku panelis dalam acara debat. Serta Kak Yo dan Kak Yosi selaku Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2022-2023. Serta teman-teman semua dari siswa-siswa SMA Negeri 55 Jakarta yang kami banggakan. Kami berdua berdiri di hadapan teman-teman semua untuk menyampaikan visi misi kami dan program kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Kami sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan dan kami akan berjanji untuk melaksanakan dan memimpin organisasi ini dengan baik. Oleh karena itu, adapun visi kami yaitu adalah mengembangkan OSIS SMA Negeri 55 Jakarta menjadi wadah bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 55 Jakarta untuk menyalurkan bakat dan minatnya serta menyalurkan inovasi dan kreativitasnya dalam program kerja OSIS. Dalam rangka mewujudkan visi kami memiliki beberapa misi. Di antaranya yang pertama yaitu kami akan mengutamakan Tuhan dalam seluruh kegiatan persiapan pelaksanaan program kerja OSIS. Kami juga akan mengutamakan musyawarah dan diskusi dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan bersama. Kami juga akan mengajak seluruh siswa-siswi serta pengurus OSIS untuk dapat berinovasi dan mengembangkan bakat dan minatnya melalui program kerja yang akan kami laksanakan. Serta kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa-siswi untuk menyalurkan bakat dan minatnya dalam program kerja OSIS, dan kami akan membentuk dan mengembangkan sikap dan karakter disiplin jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, kami juga memiliki program yang bernama Hapsima. Apa itu Hapsima, Aldius? Hapsima adalah Hari Peduli Sampah 5, di mana kami mengambil referensi dari HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional. Program kerja ini sendiri akan kami laksanakan setiap 3 bulan sekali, di mana dalam 3 bulan tersebut kita akan mencari kelas mana yang akan dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori kelas terbersih. Dan kelas yang akan dinobatkan sebagai pemenang akan dipanggil pada saat hari kami sertifikasi dan akan mendapatkan hadiah dari kami. Hadiahnya tentunya nggak sedikit, Evi. Hadiahnya itu bisa kalian gunakan untuk satu kelas dapat jajan dan makan bersama di kantin sebagai hari perayaan atas nama kelas terbersih. Karena nilainya juga tidak kecil, kriteria kita juga tinggi. Kalian tidak hanya membersihkan kelas, tetapi juga menyortir sampah sesuai dengan jenisnya. Dan juga dekorasi menjadi nilai poin plus apabila kalian ingin memenangkan lomba tersebut. Jadi benefit dari program kami adalah kami ingin meningkatkan rasa kebersamaan di antara siswa-siswi. Kami juga ingin meningkatkan rasa kenyamanan dan kebersihan di kelas. Dan juga kami ingin membantu sekolah menyiapkan yaitu mengikuti lomba LSS atau lomba sekolah sehat seperti dibilang oleh Pak Wahyu Rasnadi tadi. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua perhatian dan juga dukungannya yang telah diberikan kepada kami. Kami harap kami bisa melanjutkan dan memimpin organisasi dengan baik.
Mari kita wujudkan OSIS yang inklusif dan berdaya guna serta memajukan SMA Negeri 55 Jakarta menuju prestasi yang gemilang. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa pilih nomor 2. Vote for Beyang Sumaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari Ezra Dayaka. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Ezra Ramadana dari kelas 12 IPAC. Saya ingin bertanya, jika kalian bisa memberikan harga untuk tanggung jawab, berapa angkanya? Dan jika terpilih, apakah kalian bisa amanah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai ketua wakil ketua OSIS periode 2023-2024? Dan sebelumnya untuk dijawab, saya harapkan dijawab dengan tenang dan pelan-pelan ya. Terima kasih. Karena pertanyaan bersifat dijawab secara langsung dengan waktu 60 detik, saya harap paslon sudah siap. Dengan ini pertanyaan pertama akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan waktu 60 detik. Untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi saya akan menjawab, untuk harga kita tidak bisa menilai dari satu pun sisi lainnya. Dan juga kita melihat dari amanah atau tidaknya, insya Allah dan akan kita meyakinkan untuk kita bisa dan amanah untuk menjalankan tugas-tugas kita. Sekian dari paslon 1, terima kasih. Kak Ezra atas pertanyaannya, mohon izin menjawab. Untuk harga kita tidak bisa menilai dan kita juga tidak bisa memberi nilai karena harga tersebut mungkin tidak bisa dibayarkan. Dan juga apakah kalian akan bertanggung jawab? Saya dan Alvis yakin kalau kita akan bertanggung jawab dan karena kita berdua sama-sama yakin untuk bisa melanjutkan OSIS dan memimpin organisasi ini dengan baik. Berdiri, Sat. 3, 2, 1. Baik, berdasarkan penglihatan para panelis, untuk pertanyaan kedua, kami silakan kepada kelas-kelas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wanda dari kelas 11D. Sebelumnya saya ingin bertanya, kedua calon pasti mempunyai kesibukan masing-masing di luar OSIS. Nah, bagaimana kalian mengatur waktu agar seimbang? Itu saja, terima kasih. Waktu Anda 60 detik dan akan dimulai pada saat pasangan calon nomor 2 berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Kami yakin dapat mampu mengatur waktu kami dengan baik karena kami tahu sendiri kita akan bagaimana cara kami mengatur waktunya. Kami akan karena jika kami terpilih, kami pastinya akan membuat jadwal yang tidak akan bertabrakan dengan kegiatan kami yang lain. Dan dengan itu kami yakin kita dapat menjalankan kegiatan dan pelaksanaan persiapan kegiatan OSIS akan dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan tidak akan bertabrakan dengan kegiatan lain. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, pasangan calon nomor urut 2 menyisakan waktu 30 detik. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan kesempatan menjawab dengan waktu yang disediakan selama 60 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Rani. Tentunya untuk jawaban dari saya sendiri, kami memiliki skala prioritas dan membuat kepentingannya sendiri. Pada dasarnya semua OSIS ataupun kepentingan lainnya memiliki kepentingannya masing-masing. Contohnya seperti saya sendiri, saya merupakan anggota Purna Paskibraka Indonesia dan saya merupakan bisa melihat dari skala prioritas dan di mana saya lebih dibutuhkan. Selanjutnya kita bisa mengatur di jadwalnya sendiri. Terima kasih Rani, semoga terjawab. Baik,
tes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andra Baruna Pranur dari kelas bahasa, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, kan kedua pasangan ini dari kelas 11 sama seperti saya sekarang ini, gimana cara kalian biar bisa ngerangkul yang angkatan bawahnya dan kelas 10-nya? Karena kan mereka udah individu proses kan. Gimana cara kalian bisa ngerangkul kelas 10-nya biar kelas 10-nya bisa mengeluarkan potensinya dan berproses dengan lebih maksimal. Oke, sama seperti yang di sebelumnya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Andra Baruna akan dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 60 detik dan waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Andra Baruna. Saya izin menjawab. Jadi kami tidak ada memiliki sifat yang seperti senioritas, tidak ada menyuruh-nyuruh ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita akan merangkul yang untuk bawahannya tersendiri dengan cara kita bekerja sama dengan segala suatu tujuan yang kita sudah bentuk dari awalnya. Dan juga kami juga akan membimbing serta dan mengasih arahan kepada bawahannya. Terima kasih. Waktu 30 detik. Setelah ini, pasangan calon nomor 2 mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Waktu Anda 60 detik, waktu akan mulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Andra atas pertanyaan yang Anda berikan. Mohon izin menjawab. Jadi sesuai dengan misi yang telah kita buat bersama Anda bersama Agius, di mana visi dan misi kami adalah ini merangkul dan mengajak seluruh siswa-siswi SMA Negeri 45 Jakarta untuk memberikan inovasi dan kreativitas serta menyalurkan bakat dan minatnya dalam kegiatan OSIS. Itu sudah sesuai dengan visi misi kami. Jadi kita juga mempunyai metode yang bernama IDIAD, di mana kita akan melakukan approaching terlebih dahulu untuk melakukan pendekatan bagaimana caranya kita merangkul, dan kita akan melakukan discussion, itu diskusi untuk gimana caranya kita bisa bekerja sama bareng, dan kita akan di akhirnya itu menjadi hasil dari kerjasama itu bisa kita jadikan suatu ide dan juga inovasi yang baru untuk SMA Negeri 45 Jakarta ini. Baik, terima kasih. Berdasarkan pernyataan kami, penanya pertama pada poin ketiga adalah pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pada menulisan dari kelas 2A. Izin bertanya kepada beberapa paslon dari kelas 1 maupun paslon 2. Dapat saya lihat terdapat proker yang sudah kalian silakan, baik dari proker paslon 1 terdapat plasma dan juga goef. Paslon 2 terdapat hapsina. Dan menurut saya proker dari calon baik dari paslon 1 dan paslon 2, baik di periode ini maupun di periode belakang, adalah salah satu proker yang bersifat revolusioner ataupun bersifat inovatif, seperti pada calon paslon 1 dan 2 pada tahun 1 Akio, saya melancarkan FEMA dan juga Akio melancarkan Clavus. Dan dapat sekali lihat terdapat plasma dan juga plasma itu merupakan salah satu proker yang merujuk kepada penanggulangan sampah, betul. Dan pertanyaan saya adalah, kenapa sampah merupakan salah satu urgensi kalian dalam membuat suatu proker? Apakah tidak ada urgensi lain? Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kenapa sampah merupakan satu urgensi bagi kami? Mengapa sampah sangat penting untuk dijaga dan mengapa maksimal menjadi fokus kami? Kami sendiri sadar bahwa setelah kegiatan lomba sekolah sehat, bahwa siswa dan siswi masih banyak yang belum sadar akan pentingnya menjaga sampah. Oleh karena itu, kami berdua memiliki program yang bernama Haksima, di mana diharapkan dengan adanya Haksima ini, siswa dan siswi dapat lebih tergerak untuk membersihkan kelas-kelas dan taman yang sudah dibagikan. Dan dengan program ini, kami harapkan dengan adanya reward yang dibagikan, siswa dan siswi dapat lebih ingin untuk dan dapat menjadi kebiasaan mereka untuk dapat mengolah sampah. Sekian mungkin itu saja dari kami. Terima kasih.
Terima kasih Kak Fai untuk pertanyaannya. Menurut saya pribadi, mengapa kita mengutamakan sampah dan kebersihan lingkungan sekolah? Karena sekarang pada dasarnya sekolah ini sedang adanya lomba sekolah sehat. Dan menurut saya LSS ini merupakan lomba yang pada dasarnya sangat amat bergengsi di setiap sekolah-sekolah. Dan ini juga manfaatnya bukan hanya untuk kebersihan saja, tapi pada dasarnya LSS dapat meningkatkan akreditasi sekolah kita. Jadi sampah sendiri dan lingkungan sekitar merupakan faktor utama mengapa kita membuat program kerja tersebut. Semoga terjawab. Terima kasih. Terima kasih di sini. Gimana nanti sekalian? Pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Mau diperhatikan. Andai kata kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan pada saat adanya suatu kegiatan kalian akan berangkat sekolah, ketuanya dua, kemudian di tengah jalan pagi-pagi sekali di tengah jalan terjadi kecelakaan di depan kamu terjadi kecelakaan pagi sekali, tidak ada masyarakat yang melihat, hanya kamu. Dan pada saat juga kamu akan memimpin suatu kegiatan. Apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Baik, pertanyaan kedua dari Terima kasih atas pertanyaannya Pak Koda. Kami ingin menjawabnya. Jadi untuk yang di depan kita soal perjalanan kita ada yang kena musibah, kami juga akan meminta pertolongan pertama, yaitu membantu orang tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kami akan menelponkan beberapa seperti wakil ataupun yang ada di acara tersebut untuk membackup ketuanya yang sedang mempertolongkan yang kena musibah. Lalu kemudian dari itu pun dari segala selesainya musibah, dari ketuanya akan melangsungkan untuk program kerja yang akan dilaksanakan yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koda pertanyaannya. Bagaimanapun rasa manusia itu lebih penting. Jadi yang saya lakukan adalah menolong dulu. Itulah fungsi Agus di sini sebagai wakil adalah untuk memberikan saya. Jadi apa dilaksanakan kegiatan atau ada urgensi yang memang membutuhkan, dan itu adalah suatu hal yang memang Agus harus backup. Jadi jawabannya adalah saya menolong terlebih dahulu dan saya mempunyai Agus untuk membackup saya. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Thank you for the chance given. Since I will deliver the questions in English, so please. Since I will deliver the questions in English, so please answer in English as well. I will read the questions once, but if you need the confirmations, maybe you can confirm for detail. The question is, please define yourself as a leader related to the program that you are going to have. Define yourself as a leader. Are you a creator? Are you an innovator? Or are you a follower? Please tell us which one are you and why. Thank you. First, by the candidate number 2. Your time is 60 seconds, and time will start when you speak. Thank you, Sultan, for your question. What
do you think about us as a leader? I think we divide ourselves as an innovator because, as I said in our vision and mission, we want to embrace our students in 50% of Excel to innovate themselves in our work program. That's why I think that we were an innovator in our work program, and that's why we made Hapsima for the new as the new innovation for the next period. Thank you. That's all. Take 40 seconds left. So after this, candidates number 1 have a chance to answer the panelists' questions. The time is 60 seconds, and the time will start after this break. Thank you. Okay, thank you for our question. Creator and Frontier because in our program have many benefits and this program is good for the next PD. Thank you. Mohon untuk dalam kondisi karena berarti orasi telah selesai. Selanjutnya kita akan menyaksikan sesi kedua pada acara Demokrasi Pimpinan OSIS periode 2023-2024, di mana sesi ini akan berupa debat. Para pasangan calon serta audiens semuanya diharapkan untuk mendengar dengan cermat karena saya tidak akan mengulang perkataan saya 2 kali. The first session, sesi pertama. The motion in the session will be delivered in English. Mosi pada sesi ini akan disampaikan menggunakan bahasa Inggris. Each candidate has the opportunity to take a motion from the fishbowl once in this session. Setiap kandidat memiliki kesempatan untuk mengambil mosi dari fishbowl sebanyak 1 kali pada sesi ini. The candidate who will take the motion first in the sessions is the candidate number 1. Pasangan calon yang akan mengambil mosi pertama kali pada sesi ini adalah pasangan calon nomor urut 1. Once the candidate has taken a motion from the fishbowl, the candidate can give the motion to the panelists, and the panelists will read it out loud. Setelah kandidat telah mengambil mosi dari fishbowl, kandidat dapat memberikan mosi tersebut pada panelis dan panelis akan membacakannya. After it is read, the candidate will took the motion and argue. When permitted by the moderator, and the candidate is given 3 minutes to answer to the motion. Setelah dibacakan, pasangan calon nomor 1 akan berargumen dengan waktu selama 3 menit. After the 3 minutes are over, the opposite party candidate can respond to the answer of the candidate with time 2 minutes. Setelah pasangan calon nomor 1 berargumen, pasangan calon nomor 2 memiliki waktu menanggapi argumen pasangan calon nomor 1 sebanyak 2 menit. Next, candidate number 2 can take a motion in the fishbowl with the same propositions as the provisions I read previously. Selanjutnya, pasangan calon nomor 2 akan mengulang apa yang telah dilakukan pasangan calon nomor 1 dengan hitungan 3, 2, dan 1 menit. In the sessions, both candidates are prohibited from interrupting the opponents under any circumstances, and when the candidate has finished presenting his argument but the time has not yet finished, then the time will not be stopped. The committee will wait until the time is up before continuing the next session. Pada sesi ini, pasangan calon dilarang untuk melakukan interupsi. Dan pada sesi ini juga, ketika waktu belum habis namun pasangan calon telah selesai berbicara, kami tidak akan memberhentikan waktu sehingga waktu akan selesai, sehingga waktu argumen akan selesai ketika timer telah selesai. Alright, the candidates number 1 are ready. Candidates number 2 is ready. Okay, so let's begin the first session of our debate. Support teaching about the environment and doing activities like planting trees or reducing waste.
How will the candidates encourage the school community to be more eco-friendly? Alright, because the motion is already written by our panelists. Candidates number 1, we give it time to the candidates number 1 is 3 minutes. Times will start after you speak. Thank you. I think I will make it clear again. There's no case building in this debate. So candidates number 1, please answer, and the times will start after you speak. Saatnya jam ketiga dimulai. Student lecture shares important about the problem and engage in activities such as planting trees or raising waste. Thank you. And for example, our program is it's GOOF, and it's a Green Our Earth with 55, and this program is really good, nice, because it's helpful for planting and also for the plastic bottle. Thank you. Beneran ini 2 menit. Mereka bisa waktu 2 menit. Kita tungguin aja. Okay, so is it already your full answers? Because this time is still 2 minutes. And we will not stop the time until you finish your program. Okay, the last slide. This time is 30 seconds, so there's 3 minutes, 30 seconds left. Are you finished your answers? Alright, because the candidates number 1 already finished their answers, and I think they only spent 30 seconds for the first session. So the next session is the candidate number 2 can argument to the candidate number 1 answer. Thank you. The time is 2 minutes, and the time will start after you speak. Thank you for the time of your Kapil. Okay, so you said earlier that you have GOOF and plasma water work program that is really good to make the innovation, so we can really think about the environment. I think, but I want to ask candidate number 1, but how do you invite all the students in 55 Council to participate in your program? As we do know that all students, and mostly 80% of our students, doesn't really care about our environment in our school. How do you really provide, and how do you really invite the students to participate in the program? I think that's all. Thank you.
Is my voice clear enough? Yeah, thank you. The next question is, we know that our school has various extracurricular programs. You know that? How will the candidates motivate students to join the various extracurricular activities based on their interests? Okay, thank you. Thank you so much for the questions and the motion. And same with the first regulations that we give to the candidates number 1. The first argument is from candidates number 2, and your time is 3 minutes. Times will start when you speak. Thank you for the floor. Okay, allow me to answer the question. We know that we have many extracurricular in our school. So how do we provide the student to contribute in our program, and how do they develop their talents in our program and they in extracurricular? We have that, as we said earlier, we have our own method that called ADR. That's A for the approaching, and D for the discussion, R for the result. We will first do the approaching to the student to ask them to contribute for our own program, and D for asking them to discussion with us. What is the problem if they don't want to contribute and don't want to develop? I think they have their own problem. That's why we have to approach and then discuss. After that, we have to R for a result. Then the result is, and we have result for what is the problem, and then we have the conclusion after that. For the example, we have our work program like classmate and text that was we do to itu mengapa Indonesia. Oke, jadi seperti yang kita bilang, kita punya work program, class meeting, dan kayak text yang dimana hal itu bisa membuat mereka untuk mengembangkan talent mereka di dalam program project. Terima kasih, itu saja dari saya, Pak. Woi, udah belum, Im? 11C ada di pos Satya. Belum, Im? Siap milih? Oh, siap. Mohon dipercepat. Halo, dadah. Boleh. Yang moto kena foto. Enggak, dalam dikit. Omset pengarik. Ya? Halo, Neng. Kepada 11 DE dimohon untuk turun ke bawah dan menempatkan TPS Narutala. 11 DE dimohon untuk segera turun ke lapangan dan menempatkan TPS Narutala. 11 D dimohon untuk turun ke bawah dan menempatkan TPS Narutala. Bikin apa? Sebelas D
Halo. Jika jangan buka bintang paku ini satu. Untuk siswa-siswi yang telah menulis harapan dan aspirasi untuk acara Negeri Maupun Jakarta dimohon kembali ke kelas masing-masing. Wih. Gimana udah nyalurkan suaranya? Nomor 2, Pak. Oh, nomor 2 ya. Masa dia mimin duluan, Pak? Aduh. Nah, nggak boleh dong, Pak. Nggak boleh ya. Mengaruhin. Udah siap nih, udah siap nyoblos nih. Jawa. MU di hati, Pak. Oh, MU selalu. Untuk siswa-siswa SMA Negeri Maupun Jakarta dimohon untuk tidak mengambil atau menjadikan hak kalian dalam barang yang sudah disediakan oleh panitia, entah itu paku dan juga pulpen. Dikatain, Pak. Katain apa ini? Jadi dimohon untuk Hah? segera turun ke lapangan sekarang. Wah, dari tadi diliput ini suaranya. Mana? Ya. Untuk kamu. Pak, dia suka nonton anime, Pak. Oh gitu. Gimana Yosi? Tessa, proses pemilihannya aman terkendali? Luber ya? Oke. Yang jelas siap untuk semuanya ke depan lebih baik ya. Oke, mantap. Oke, dadah. Mantap. Dah. Udah milih ya? Tandain. Apa yang mau sama aku? Rame nggak jadi gimana? Ayo ke sini.